Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu para pejuang madrasah yang kami hormati, saya akan mengevaluasi PTM terbatas yang sudah berjalan sekitar 1 bulan yang lalu, yang mana saya membersamai Satgas COVID-19 Kabupaten Banyumas. Tentunya banyak catatan yang ada di Satgas COVID-19. Sebagaimana yang sudah selalu tayang di koran Radar Banyumas, ada beberapa kekurangan di madrasah. Dan untuk itu kita harus melengkapinya. Bapak Ibu, paling tidak ada 3 kesiapan yang harus dilaksanakan oleh madrasah. Yang pertama adalah kesiapan perilaku adaptasi pada saat kenormalan baru. Yang kedua nantinya adalah kesiapan sarana prasarana, dan yang ketiga adalah kesiapan administrasi. Kita akan bahas yang pertama, kesiapan perilaku. Tentunya ini paling penting adalah kesiapan perilaku hidup bersih dan sehat. Hidup bersih, kebersihan di lingkungan madrasah itu menjadi kunci utama PTM terbatas ini. Jangan sampai madrasah kelihatan kotor, lantainya kotor, jangan. Jadi kemarin tuh Satgas sampai melihat ke jendela-jendela, kusen, bahkan kipas angin yang ada di dalam kelas atau di dalam ruangan itu harus bersih ya. Jangan sampai ada ramat-ramat di sudut-sudut pojok-pojok madrasah gitu ya, di plafon itu jangan sampai ada itu. Yang kedua adalah perilaku kesiapsiagaan dari Satgas Covid di tingkat madrasah. Jadi Bapak Ibu guru ini perlu dibentuk Satgas Covid di tingkat madrasah, di SK-kan oleh kepala madrasah, kemudian dijabarkan tugas fungsinya ya, job deskripsinya itu harus ada ya. Siapa yang ngecek suhu tiap hari, siapa yang menuliskan suhunya ya, kemudian siapa yang mensweeping ke kelas-kelas, apakah prokes itu berjalan dengan baik apa tidak itu. Kemudian juga siapa yang mengedukasi anak-anak ya. Edukasi ini penting, bagaimana kemudian anak-anak sebelum berangkat sekolah, kemudian sampai dengan sekolah, ketika di dalam kelas, ketika sudah selesai, itu perilaku kenormalan baru ini harus disampaikan kepada anak-anak. Yang kedua adalah kesiapan sarana prasarana. Kesiapan sarana prasarana ini tentunya mulai dari UKS, Bapak Ibu. Di video sebelumnya kita beritakan bahwa jangan sampai menomorduakan UKS. UKS harus nomor 1, ada di gerbang paling depan di madrasah ya. Jangan sampai ada di sudut-sudut madrasah. Kalau dulu sudut-sudut ya, sekarang panjenengan harus rela lah satu kelas itu dijadikan UKS. Paling tidak ada 2 bed untuk UKS-nya ya. Kasurnya jangan pakai spray tapi pakai perlak. Kemudian ada timbangan badan, ada untuk alat pengukur tinggi badan, terus tensimeter, tentunya itu harus ada perlengkapan, dan juga obat-obatan ringan. Ini yang pertama UKS. Yang kedua adalah kamar toilet ya, atau WC. WC ini penting, harus ada paling tidak ya minimal rasionya dicukupi ya, 1 WC putra untuk 50 anak, kemudian 1 WC putri untuk 40 anak. Nah, ini kemudian WC gurunya. Di dalam kelas juga sarana prasarananya, meja kursinya ini tidak boleh diduduki oleh orang yang berbeda atau siswa yang berbeda ya. Makanya saran dari Satgas sih sebenarnya, misalnya kursi meja tidak bisa dikeluarkan, tidak punya gudang, biarkan di situ saja. Misalnya ada 1 meja 2 kursi, yang penting kursinya itu ditulisi nama anak, sehingga anak itu tidak akan menduduki tempat duduk siswa lainnya. Nah, itu caranya seperti itu ya.
Jadi tidak perlu disilang misalnya, itu tidak apa-apa. Yang penting justru ini kan lebih mudah ya. Jadi tempat duduknya ditulisi nama siswanya dan tidak boleh berpindah-pindah. Kemudian yang berikutnya adalah sarana komunikasi informasi edukasi tentang protokol kesehatan. Jadi misalnya di depan madrasah itu ada banner yang besar ya, bisa ukuran 3 meter kali 4 meter atau 2 meter kali 3 meter, yang menunjukkan bahwa di madrasah itu sudah siap PTM terbatas. Kemudian di situ ada protokol kesehatannya apa yang harus dilakukan oleh anak. Contoh, saya contohkan yang MTs Negeri 1 Banyumas, di situ tertera masuk pukul 7, pulang pukul 10. Datang harus lebih awal, jemput tepat waktu, kemudian memakai masker, menjauhi kerumunan gitu ya. Kemudian di tempat-tempat madrasah yang kira-kira bisa menimbulkan kerumunan, panjenengan bikin itu banner, stop, jangan berkerumun gitu. Kemudian di depan area cuci tangan itu ditulisi atau pakai poster 6 langkah cara cuci tangan dengan benar gitu ya. Kemudian cuci tangannya itu juga standarnya yang pakai wastafel, tidak hanya keran saja gitu ya, tapi pakai wastafel. Kemudian di dalam kelas ya, ada SOP yang ada di dalam kelas itu seperti apa anak-anak. Jadi pakai poster juga sama animasi, misalnya harus tetap pakai masker, kemudian tidak boleh meminjam peralatan sekolah, itu harus disampaikan juga di dalam kelas. Etika batuk ya, itu boleh. Jadi diperbanyak sarana poster-poster komunikasi informasi edukasi bagaimana cara menjaga protokol kesehatan. Ini juga bisa minta ke puskesmas ya, boleh itu. Banyaklah. Banner-banner juga diperbanyak dan diperbaharui ya. Mungkin sudah ada tapi sudah pada lusuh ya, diperbaharui. Yang berikutnya adalah kesiapan administrasi. Ini penting, administrasi, yaitu ada SK Satgas Covid beserta job description-nya, ada surat izin dari orang tua, kemudian ada surat pernyataan dari kepala desa atau kepala kelurahan dan juga camat bahwa siap memantau PTM terbatas di madrasah. Kemudian juga ada SOP saat PTM terbatas, itu penting. Oke. Dan juga sesuai dengan daftar periksa di EMIS ya. Di daftar periksa di EMIS siap belajar itu semua warga madrasah harus mengetahui, harus dibaca. Jadi gurunya jangan sampai atau hanya administrasi saja tetapi tidak dilaksanakan. Nah, ini harus benar-benar dibaca dan juga diamalkan. Itu Bapak Ibu, tiga kesiapan yang harus dilaksanakan oleh madrasah dalam rangka PTM terbatas. Kita sudah mendapatkan atau sudah meninjau madrasah di sekitaran Purwokerto, jadi Purwokerto Timur, Barat, Selatan, Utara, kemudian Sokaraja, Kembaran, Kedung Banteng, kemudian Karanglewas ya. Nah, kemungkinan mulai depan kita akan selalu meninjau lokasi itu setiap hari Selasa dan hari Rabu ya. Bisa jadi besok itu misalnya ke arah barat ya, berarti di Karanglewas yang bagian Jipang, Singasari, Sunyalangu dan sebagainya. Kemudian nanti Cilongo, Kajibarang, Pekuncen, Gumelar. Kemudian yang ke selatan berarti ya mungkin dari Patikraja ke Basen ya, Rawalo dan sampai kemudian ke Lumbir. Kemudian yang ke timur Banyumas atau Kalibagor, Banyumas, Somagede, Meranjen, Sumpyu, Tambak. Ke utara ini Baturaden, Sumbang ya. Ini juga harus semua siap. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.